Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang audit siklus sistem informasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fadila dengan NIM 2230110019. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwianto dengan NIM 2230110021. Halo, nama saya Salam Janata dengan NIM 23301110001. Audit siklus sistem informasi adalah proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap siklus transaksi yang terjadi dalam sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat, diproses, dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan kebijakan prosedur serta peraturan yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem informasi dalam mendukung proses tersebut, mengidentifikasi potensi risiko, serta memastikan integritas dan keamanan data yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama dari audit siklus sistem informasi adalah yang pertama, keakuratan dan kelengkapan transaksi. Memastikan bahwa semua transaksi dalam siklus dicatat dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Menilai apakah transaksi dalam sistem informasi mematuhi kebijakan internal organisasi serta peraturan eksternal, serta standar akuntansi atau regulasi pemerintah. Yang ketiga, ada keamanan dan integrasi data. Memastikan bahwa data transaksi terlindungi dari akses tidak sah, perubahan tanpa izin atau kerusakan, sehingga integritasnya terjaga. Yang keempat, ada pencegahan dan deteksi kecurangan atau fraud. Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kontrol yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kecurangan dan memastikan kontrol yang cukup untuk mencegahnya. Yang kelima, ada efisiensi operasional. Menilai apakah sistem informasi mendukung proses transaksi secara efisien dan membantu meningkatkan produktivitas organisasi. Yang keenam, identifikasi risiko dan pengendalian. Mengidentifikasi risiko terkait pengolahan transaksi dalam siklus tertentu dan mengevaluasi efektivitas kontrol untuk memitigasi risiko tersebut. Yang terakhir, ada peningkatan keandalan pelaporan. Memastikan bahwa informasi dan laporan dihasilkan dari transaksi siklus adalah akurat, relevan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pentingnya audit siklus sistem informasi, yaitu audit siklus sistem informasi penting karena memastikan bahwa siklus transaksi yang dikelola oleh sistem informasi berjalan secara akurat, aman, dan efisien. Berikut adalah alasan pentingnya audit ini. Yang ke-1, memastikan keakuratan dan kelengkapan transaksi. Audit memastikan bahwa setiap transaksi dalam siklus dicatat dengan benar, lengkap, dan sesuai prosedur. Hal ini mendukung keandalan data untuk laporan keuangan dan operasional. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan, yaitu audit membantu memastikan bahwa sistem informasi dan proses transaksi mematuhi kebijakan internal organisasi, standar akuntansi, serta regulasi pemerintah yang berlaku. Dan yang ketiga, mencegah dan mendeteksi fraud. Dengan mengevaluasi kontrol internal, audit dapat mengidentifikasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan atau kecurangan, serta memberikan rekomendasi untuk pencegahannya. Yang keempat, melindungi keamanan dan integritas data, yaitu audit membantu mengamankan data transaksi dari ancaman seperti akses tidak sah, perubahan tanpa izin, atau kerusakan, sehingga integritas data tetap terjaga. Dan yang kelima, mengidentifikasi risiko, yaitu audit mengungkapkan risiko yang terkait dengan pengelolaan transaksi dalam sistem, risiko teknis, operasi, atau strategis, dan memberikan solusi untuk mitigasi risiko tersebut. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi sistem, yaitu dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau membantu meningkatkan efisiensi proses transaksi, seperti pengelolaan data atau integritas sistem. Yang ketujuh, mendukung keandalan pelaporan. Audit memastikan bahwa laporan yang dihasilkan dari transaksi dalam siklus bersifat akurat, relevan, dan dapat dipercaya, sehingga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, memastikan dukungan terhadap tujuan sistem bisnis. Sistem informasi yang diaudit dengan baik memastikan bahwa setiap siklus transaksi mendukung kebutuhan bisnis secara optimal dan strategis. Dengan audit siklus sistem informasi, organisasi dapat mengelola transaksi dengan lebih baik,
meminimalkan resiko, dan memastikan bahwa sistem informasi benar-benar mendukung operasional dan tujuan strategis organisasi. Berikutnya ada prosedur audit. Yang pertama, perencanaan audit. Menentukan ruang lingkup, tujuan, dan resiko utama siklus yang akan diaudit. Yang nomor 2, pemahaman sistem dan proses. Memahami alur kerja siklus transaksi dan fungsi sistem informasi yang mendukungnya. Yang ketiga, evaluasi kontrol internal. Memeriksa kontrol umum TI, keamanan backup, dan kontrol aplikasi, validasi, dan otoritas transaksi. Yang keempat, pengujian transaksi data. Menguji kelengkapan, akurasi, dan kepatuhan transaksi terhadap kebijakan. Nomor 5, analisis temuan audit. Mengidentifikasi kelemahan dan dampak pada organisasi. Yang keenam, pelaporan temuan. Menyusun laporan, memberikan rekomendasi, dan mendistribusikan langkah perbaikan. Yang ketujuh, tindak lanjut. Memastikan implementasi, rekomendasi, dan menilai efektivitas perbaikan. Berikutnya ada transaksi audit. Yang pertama, transaksi pendapatan. Melibatkan penjualan, faktur, penerimaan, pembayaran, dan pengolahan piutang untuk memastikan pendapatan akurat dan lengkap. Nomor 2, transaksi pengeluaran. Berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dan pembayaran utang, memastikan pengeluaran sesuai prosedur dan dicatat dengan benar. Nomor 3, transaksi penyajian. Meliputi perhitungan dan pembayaran gaji, memastikan akurasi pembayaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, transaksi prosedur. Berhubungan dengan pengelolaan bahan baku, biaya produksi, dan biaya jadi, memastikan efisiensi dan kekuatan. Nomor 5, transaksi investasi dan pendanaan. Melibatkan aktivitas seperti penerbitan saham atau pengelolaan aset, memastikan pengelolaan sesuai aturan. Nomor 6, transaksi aset tetap. Meliputi pengadaan, depresiasi, dan penghapusan aset, memastikan pencatatan yang benar. Selanjutnya ada tantangan audit. Tantangan dalam audit siklus sistem informasi. Yang ke-1, kompleksitas sistem. Proses bisnis yang kompleks dan sistem yang terintegrasi mempersulit auditor memahami alur transaksi. Yang kedua, keamanan data. Resiko akses tidak sah atau manipulasi data mengancam keakuratan audit. Yang ketiga, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi cepat menuntut auditor terus memperbarui pengetahuan. Yang keempat, polusi transaksi. Jumlah data yang besar menyulitkan analisis manual dan memerlukan alat bantu audit. 5. Ketergantungan pada TI. Kesalahan atau gangguan sistem dapat mempengaruhi validitas data transaksi. Mengatasi tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam, penggunaan teknologi audit, dan pengelolaan risiko yang efektif. Yang selanjutnya ada flowchart, yang diawali dari proses audit ini dimulai dengan menetapkan tujuan dan mengidentifikasi sistem yang akan diaudit. Selanjutnya ada persiapan kerja audit. Auditor menyusun rencana kerja, termasuk menentukan metode, ruang lingkup, dan jadwal audit. Selanjutnya, memperoleh pemahaman atas struktur kontrol. Auditor mengidentifikasi dan memahami struktur kontrol internal organisasi seperti prosedur, kebijakan, dan komunisme kontrol dalam sistem informasi. Selanjutnya menuju menilai resiko kontrol. Auditor melakukan penilaian awal terhadap resiko kontrol, yaitu resiko yang muncul akibat kelemahan kontrol internal. Selanjutnya ada keputusan. Berdasarkan pada kontrol, jika jawabannya ya, jika kontrol internal dianggap cukup efektif, auditor melanjutkan dengan tes kontrol. Jika jawabannya tidak, jika kontrol dianggap tidak cukup andal, auditor langsung menuju keluasan pengujian substantif. Yang keenam adalah tes dari kontrol. Auditor menguji efektivitas kontrol internal yang telah diidentifikasi untuk memastikan bahwa kontrol tersebut dapat mencegah atau kecurangan. Yang ketujuh ada menaksirkan kembali resiko kontrol. Auditor mengevaluasi ulang resiko kontrol berdasarkan hasil tes kontrol. Jika kontrol tersebut efektif, resiko kontrol akan dikurangi. Yang kedelapan adalah keputusan. Tetap berdasarkan pada kontrol. Ya, jika kontrol tetap dapat diandalkan, auditor dapat melanjutkan dengan prosedur audit yang lebih ringan. Jika tidak, kontrol tidak akan efektif. Auditor kembali ke perluasan pengujian substantif. Yang 9 adalah keputusan. Peningkatan kepercayaan terhadap kontrol. Ya,
Jika kontrol dinilai efektif, auditor meminimalkan pengujian substantif. Jika tidak, auditor memperluas cakupan pengujian substantif untuk menggantikan kelemahan kontrol. Yang ke-10, ada keterbatasan pengujian substantif. Dilakukan jika terdapat kelemahan dalam kontrol atau jika pengujian lebih mendalam diperlukan untuk memastikan keakuratan data. Yang 11, formulir pendapatan audit dan persoalan laporan. Auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan dan rekomendasi. Laporan ini menjadi dasar untuk perbaikan sistem kontrol. Yang terakhir ada berhenti. Proses audit selesai setelah laporan final disampaikan ke pihak terkait. Berikut ada studi kasus dari audit siklus sistem informasi penggajian di PT ARS. PT ARS adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem informasi komputerisasi untuk mengelola sistem penggajian. Siklus ini mencakup pengumpulan data kehadiran, penghitungan gaji, pemotongan pajak, hingga transfer ke rekening karyawan. Manajemen mencurigai adanya kelemahan dalam sistem setelah ditemukan beberapa kasus ketidaksesuaian dalam laporan penggajian. Perencanaan audit. Yang pertama, ada tujuan. Mengidentifikasi kelemahan dalam siklus penyajian. Memastikan data kehadiran, perhitungan, gaji, dan pembayaran sudah sesuai. Kerangka acuan. COBIT atau tata kelola sistem informasi. Standar pengendalian internal KOSO. Berikutnya, lingkup audit. Proses pencatatan kehadiran karyawan atau input. Proses perhitungan gaji dan pemotongan pajak disebut proses. Proses pembuatan laporan dan transfer gaji disebut output. Selanjutnya ada pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, audit input data. Memastikan akurasi data kehadiran dari fingerprint system. Memastikan otorisasi data lembur oleh atasan. Menguji validas data karyawan, identitas, nomor rekening, dan lain-lain. Yang kedua, audit proses. Menguji algoritma penghitungan gaji untuk memastikan formula sesuai kebijakan. Memeriksa apakah sistem memotong pajak, BPJS, dan tunjangan lain secara benar. Meninjau apakah data penyajian dapat manipulasi oleh pengguna tanpa otorisasi. Nomor 3, audit output data. Membandingkan laporan gaji dengan data transfer bank untuk memastikan tidak ada selisih. Memastikan bahwa laporan penggajian hanya dapat diatasi oleh pihak berwenang. Memeriksa dokumen output yang sesuai dengan regulasi perpajakan. Berikutnya ada temuan audit. Yang pertama, input data. Ditemukan data lembur yang tidak tercatat dengan benar karena sistem fingerprint sering mengalami error. Yang kedua, data karyawan yang telah resign masih aktif di database sehingga muncul dalam daftar penggajian. Yang kedua, proses. Sistem tidak memperbarui algoritma pajak sesuai aturan terbaru sehingga terjadi kesalahan perhitungan PPh pasal 21. Ada celah keamanan yang memungkinkan staf HR mengakses data gaji tanpa jejak audit. Yang ketiga, ada output data. Laporan penggajian bulan lalu tidak sesuai dengan jumlah transfer akibat kesalahan penjumlahan manual pada data tunjangan. Data penggajian belum dienkripsi, berisiko bocor ke pihak eksternal. Rekomendasi audit. Pengendalian input yaitu melakukan pembaruan sistem fingerprint dan mengintegrasikannya dengan database secara real time. Menghapus data karyawan non-aktif secara berkala. Yang kedua, pengendalian proses. Memperbarui algoritma sistem penggajian sesuai regulasi terbaru. Meningkatkan kontrol keamanan dengan penerapan two-factor authentication untuk akses sistem. Yang ketiga, pengendalian output. Memastikan semua laporan disertai tanda tangan elektronik yang valid. Menerapkan enkripsi data saat pengiriman ke pihak ketiga seperti bank. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Audit menunjukkan beberapa kelemahan dalam siklus sistem informasi penggajian dari PTA. Dengan implementasi rekomendasi, perusahaan dapat memperbaiki kontrol sistem, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko operasional.